Oke, baik, mahasiswa semua dan hadirin, supaya kita hari ini perkuliahannya lancar, kita akan berdoa. Saya pimpin dalam doa, yang beragama lain silahkan untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi hari ini kami dapat berkumpul di Google Meet untuk belajar, untuk berdiskusi mengenai materi-materi yang akan kami diskusikan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan melindungi dan menambah wawasan kami dengan apa yang akan kami diskusikan. Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu apa yang akan kami kerjakan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya akan absen dulu ya. Muhammad Dava Hananda hadir? Hadir, Pak. Oke, sehat ya? Sehat. Oke, siap. Savana Mariana hadir? Halo Savana. Oh, mungkin mikrofonnya masalah. Mutiara Dwi Safrina. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Yunita ini belum datang. Steven Sanjaya hadir ya? Iya Pak, hadir Pak. Oke, baik. Nanti proses presentasinya, jadi Steven, saya beri waktu, silakan paling lama sekitar 30 menit ya untuk mempresentasikan. Selanjutnya nanti dari teman-teman, bisa dari saya untuk bertanya ataupun menambahkan begitu. Nanti selanjutnya kita berdiskusi. Begitu. Siap, Steven, kami persilahkan untuk presentasi. Baik Pak. Saya share sini ya Pak. Silakan. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Akan saya mulai presentasi pada hari ini. Oke, selamat pagi Pak Dion dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang negara berketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa isu negara dan agama teruslah menjadi perdebatan hingga saat ini ya. Bahkan tidak sedikit agama dan negara saling berkonflik satu sama lain gitu ya. Muncul banyak permasalahan. Maaf Steven, tolong kameranya dinyalakan ya, bisa tidak? Ini agak patah-patah sih Pak. Videonya Steven pas menjelaskan. Kemarin waktu saya nyoba agak patah-patah sih Pak. Ya, sudah. Silakan lanjutkan. Oke. Nah, untuk melihat, mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan coba melihat dulu pada beberapa puluh tahun yang lalu pada masa perumusan dasar negara itu sendiri ya. Mungkin ada dua golongan, yaitu golongan nasionalis dan golongan Islam gitu ya. Golongan nasionalis menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara itu sendiri. Lalu dapat golongan agama atau golongan Islam yang meyakini bahwa dengan adanya agama itu dapat membawa masyarakat ke dalam kesejahteraan gitu. Sehingga menghasilkan pada sila pertama yang sebelum diganti, yaitu dengan berketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu setelah
adanya diskusi, adanya perdebatan, sehingga menghasilkan sila pertama yang setelah diganti, yaitu dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan melihat perspektif teoritis hubungan antara agama dengan negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Terdapat beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Mamun Murud al-Debesi, yang menyatakan bahwa agama dan negara bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya negara dan agama itu saling menopang atau saling membutuhkan gitu ya, baik dari agama membutuhkan negara atau dari negara itu juga menopang agama itu sendiri. Gitu. Lalu baik negara dan agama memiliki hubungan baik bersifat antagonistik atau bermusuhan maupun resiprokal kritis ya, yang bersifat antagonistik itu dapat kita lihat seperti adanya pertikaian, adanya permasalahan terkait negara dan agama, maupun yang resiprokal kritis atau hubungan yang saling memahami atau saling mempelajari dapat kita lihat dengan adanya kerjasama antara lembaga negara maupun lembaga keagamaan. Lalu yang kedua ada Broto Semedi ya. Dia menyatakan bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang berbeda, namun hidup berdampingan dengan karakteristik yang berbeda. Agama dan negara tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda ya teman-teman. Agama mungkin dapat kita lihat menggambarkan bagaimana hubungan kita kepada Tuhan yang diimplementasikan melalui simbol-simbol agama. Gitu ya. Lalu yang negara sendiri adalah mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan yang mengharuskan agar warganya atau masyarakatnya itu tunduk kepada aturan negara agar dapat tercapainya suatu negara yang baik gitu ya. Lalu ada Huygens SC ya. Ia membagi 4 tipe perspektif agama dan negara menjadi 4 bagian. Yang pertama ada negara memperalat agama demi kepentingan politik atau yang biasa disebut dengan eratianisme. Negara yang menggunakan sistem atau sistem seperti ini dapat kita lihat seperti Jepang ya. Jepang dengan Sintoismenya. Sintoisme itu negara mayoritas di Jepang gitu ya teman-teman. Lalu pada Perang Dunia Pertama yaitu Joseph Stalin dari Uni Soviet merangkul gereja-gereja ortodoks pada Perang Dunia Pertama gitu. Lalu yang kedua, agama menguasai masyarakat politik atau yang biasa disebut dengan teokrasi. Biasanya agama menguasai negara itu dapat diimplementasikan dengan tujuan negara dalam kebijakan maupun peraturan menjurus kepada suatu agama tertentu gitu. Lalu yang ketiga ada negara dan negara dipisahkan atau biasanya negara yang memisahkan kedua hal ini disebut negara sekuler. Nah, negara sekuler dapat kita lihat seperti negara Amerika itu tentunya. Di Amerika itu pada tahun 1980-an tentunya yang sedang digembor-gemborkan dengan American Dream gitu ya. Semua orang bermimpi untuk ke Amerika gitu. Nah, di Amerika sendiri pada waktu itu dan hingga saat ini ada kebijakan tentang kebebasan beragama gitu. Jadi dengan adanya kebebasan beragama itu tidak adanya suatu agama yang diistimewakan gitu. Karena adanya kebebasan beragama ini tentu saja dari negara Amerika itu sendiri juga menjamin keselamatan bagi warga-warganya untuk menjalankan suatu ibadahnya. Lalu yang keempat ada pola pembedaan dan kerjasama antara agama dan negara. Pola pembedaan agama dan negara saja berbeda. Yang tadi saya telah sampaikan bahwa agama itu ya hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Lalu ya negara hubungan masyarakat dengan pemerintahan gitu. Lalu yang kerjasama yang dapat dilakukan yaitu dengan misal negara berkolaborasi dengan suatu lembaga umat beragama tertentu untuk membantu korban bencana misalnya, atau membantu donasi untuk
berbagai permasalahan yang jadi di Indonesia ini. Lalu yang berikutnya ada menurut Ashumardi Asra ya. Dia membagi juga dalam 4 bagian. Yang pertama ada hubungan teokrasi. Paham teokrasi mungkin sama dalam sebelumnya ya, yaitu adanya penggabungan antara agama dan negara itu sendiri yang diimplementasikan dengan aturan atau kebijakan negara sesuai dengan tujuan suatu agama itu sendiri, teman-teman. Lalu yang kedua ada hubungan dalam negara sekuler, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Tetapi bukan berarti pemisahan ini artinya negara tersebut tidak mengakui adanya Tuhan ya, tetapi memisahkan antara karakteristik agama dan negara itu sendiri. Lalu hubungan agama dan negara menurut paham komunis. Komunis sendiri berarti tidak adanya Tuhan gitu. Komunis ini dikembangkan atau disampaikan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels gitu. Karl Marx menyatakan bahwa agama itu bagaikan candu bagi masyarakat sendiri. Ya mungkin seperti kita ketahui bahwa konotasi candu itu memiliki artian yang negatif ya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menurut pandangan orang-orang komunis, menurut pandangan Karl Marx, mungkin dengan adanya agama itu tidak berdampak bagi suatu negara gitu ya. Lalu yang keempat ada hubungan agama dan negara menurut Islam. Menurut Islam sebenarnya jadi dua ya, yaitu yang pertama ada integralistik dan simbolis mutualistik. Integralistik dapat kita lihat seperti penggabungan antara agama dan negara. Biasanya yang menggunakan seperti ini kepala pemerintahan juga sebagai kepala lembaga negara. Lalu yang kedua, hubungan simbolis mutualistik adanya hubungan saling mempengaruhi atau saling menguntungkan antara agama dan negara itu sendiri, yang diimplementasikan dengan adanya kerjasama yang seperti tadi saya telah sampaikan. Lalu menurut Al-Berbesi ada 4 tipe lagi ya. Yang pertama ada model negara sekularistik atau separasi mutlak, yang dapat teman-teman dan Pak Dion lihat gambarnya, yaitu ada pemisahan antara negara dan agama itu sendiri. Lalu yang kedua ada model negara totaliter, ateis, dan subordinasi agama oleh negara. Biasanya negara yang menggunakan negara-negara ini seperti negara-negara komunis atau negara yang tidak percaya dengan adanya Tuhan seperti Uni Soviet atau Kuba gitu ya. Lalu yang ketiga ada model negara agama atau subordinasi negara oleh agama. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem yang tadi, yaitu dengan adanya dominasi suatu agama terhadap suatu negara gitu ya. Biasanya negara yang menggunakan sistem seperti ini terdapat salah satu agama yang mendominasi gitu, sehingga agama-agama lain merasa disingkirkan dan merasa dinomorduakan. Lalu yang keempat ada model negara sekuler dan mementingkan agama, relasi, dan timbal balik Pancasila. Biasanya negara yang menggunakan sistem seperti ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan antara negara dan agama, tetapi pemisahan tersebut tidak menjadikan keduanya itu bermusuhan gitu, tapi dengan adanya saling memahami, kerjasama, dan hal-hal yang mendukung antara negara dan agama itu sendiri. Lalu dengan adanya tipe-tipe perspektif seperti tadi, dapat perbedaan ya antara agama dan negara itu sendiri, tetapi perbedaan yang ada pada dua hal tersebut tidak berbeda pada esensi pengertiannya, tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara sudut pandang kita memandang sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, berikut adalah mungkin makna-makna dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Yang pertama ada negara Indonesia bukan negara agama. Ketuhanan yang Maha Esa menolak konsepsi agama negara, tentu saja karena
ya pada sila pertama tetap dituliskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang sehingga jadi tidak ada keistimewaan oleh suatu agama tertentu gitu. Walaupun negara Indonesia itu sekuler atau artinya pemisahan dengan agama, tapi negara mengakui keberadaan agama di tengah kehidupan masyarakat, tapi tidak mengintervensi agama tertentu. Lalu yang kedua, ada negara Indonesia bukan negara teis ya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan Pancasila atau sila pertama ya teman-teman, karena ya pada sila ketuhanan yang Maha Esa sendiri terdapat kata Tuhan itu, sehingga bertentangan dengan paham ateis itu sendiri. Lalu yang ketiga, di Indonesia menganut pembedaan fungsi dalam semua kerja sama antara negara dan agama maupun agama-agama. Yang pertama, ada negara tidak memasukkan agama ke dalam dirinya, dan juga agama tidak mencakup negara menjadi wilayah bawahannya. Lalu negara menghormati agama dan karakteristiknya sendiri, sehingga tidak ada campur tangan negara terhadap agama sebagai agama. Dan sebaliknya agama menghormati negara dengan karakteristiknya sendiri. Lalu hukum negara tidak diangkat dari atau dibuat berdasarkan hukum agama. Lalu tidak ada agama yang diangkat menjadi agama negara, yaitu agama satu-satunya yang harus dianut oleh seluruh rakyat. Lalu negara membantu rakyatnya dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama adalah suatu jalan bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan religius. Sedangkan kebahagiaan religius merupakan suatu segi kesejahteraan yang menjadi tujuan negara. Nah, lalu ini ada beberapa instrumen negara ya yang mendukung sila ketuhanan yang Maha Esa dan sekaligus sebagai pelindung masyarakat beragama di Indonesia. Gitu. Yang pertama ada dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pada ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, lalu ada KUHP ya, pasal 304 yang menyatakan bahwa setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat pemusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dikategorikan pada kategori 5. Lalu KUHP pasal 306 yang menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang ada di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak dikategorikan 4. Lalu sebelum kita masuki kebebasan beragama, berdasarkan dengan adanya undang-undang, dengan adanya KUHP tersebut, artinya negara juga melindungi masyarakatnya yang ingin menjalankan suatu agama tertentu gitu. Sehingga secara pengertian lain, negara memberikan kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Nah, kebebasan beragama itu dapat kita lihat dalam 4 hal berikut ya. Yang pertama, memilih dan memeluk agama. Lalu yang kedua, beribadah sesuai kepercayaan. Lalu yang ketiga, beralih dari suatu agama dari agama lain. Lalu memberikan pengajaran dengan sesuai kepercayaan. Lalu ada peran negara dan masyarakat nih. Yang pertama ada menurut Amin Suyitno dan Gultom. Peran negara harus mengakui dan menghormati serta menjamin hak hidup agama-agama dan kepercayaan. Lalu menjamin tiap-tiap penduduk dan menjalankan ibadatnya. Lalu memberikan perlindungan yang sama terhadap semua perkumpulan agama dan kepercayaan. Lalu membina sikap positif dan warga negara terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Lalu setelah negara menjamin kebebasan beragama, lalu sudah sepatasnya untuk kita juga berkontribusi balik gitu ya kepada negara. Nah, lalu tugas kita sebagai warga negara dan lembaga keagamaan itu seperti mendoakan negara, pemerintah dan warganya agar mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Lalu yang kedua ada setia dan patuh kepada negara dan hanya memilih ketidakpatuhan apabila kepatuhan kepada negara itu jelas-jelas bertentangan dengan perintah Tuhan. Lalu kita juga dapat melakukan kerjasama ya antara pemerintah dan lembaga agama itu sendiri gitu ya, seperti membantu korban bencana alam atau berdonasi untuk membantu korban-korban bencana alam itu sendiri. Nah, lalu ada permasalahan terkait negara dan agama gitu ya. Ini ada dua pertanyaan nih kira-kira, apakah yang pertama apakah kita wajib beragama? Menurut ketetapan MPR nomor 2 tahun 1974 tentang P4 yang menjelaskan bahwa sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan, dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya. Lalu apakah kita dapat berpindah agama? Kalau berdasarkan dari tadi asas kebebasan beragama itu, kita dapat berpindah agama ya sesuai dengan keyakinan kita. Karena menurut kita jika kita ya beribadah tapi kita tidak nyaman atau kita tidak serak dengan apa yang kita sembah, ya sudah mungkin untuk pindah ke agama lain itu sudah menjadi sebuah opsi gitu untuk kita lakukan gitu. Jadi yang penting dalam perpindahan kita itu tidak ada intervensi dari orang lain maupun dari negara itu sendiri. Lalu ada permasalahan antara agama dan negara menurut Magnus Susena, yaitu yang pertama adanya eksklusivitas agama. Misalnya permasalahan ini muncul di negara yang memiliki salah satu agama yang mendominasi gitu, sehingga menjadikan agama ini sebagai superior atau sehingga menomorduakan agama-agama yang lain. Lalu puritanisasi agama. Puritanisasi agama adalah pengajaran yang menghendaki agar manusia kembali pada pengajaran awal atau yang sesuai dengan sabda Allah, wahyu dan budaya masing-masing gitu. Nah, dengan adanya masyarakat untuk kembali kepada pengajaran asal, loyalitas terhadap negara ini mulai dipertanyakan gitu, sehingga adanya keambiguan di antara loyalitas agama maupun loyalitas negara. Untuk solidaritas sendiri sama seperti halnya dengan organisasi gitu ya. Permasalahan terkait solidaritas dapat kita lihat seperti adanya keambiguan antara solidaritas kita terhadap agama dan negara gitu, karena ya menurut saya solidaritas terhadap agama dan negara adalah dua yang berbeda tapi saling hidup dengan berdampingan gitu, dan itu sudah menjadi tugas kita untuk dapat melihat dengan bijak antara agama dan negara itu sendiri. Lalu yang ideologis masih sama seperti yang solidaritas dan puritanisasi agama, artinya keambiguan antara ideologi agama dan ideologi negara itu sendiri. Lalu berdasarkan beberapa tipe atau berdasarkan beberapa permasalahan yang terkait, adanya sila ketuhanan yang Maha Esa ini tidak menghambat suatu negara berjalan atau tidak menghambat suatu masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakatnya. Tetapi sila ketuhanan yang Maha Esa ini ingin menuntun agar masyarakatnya itu agar memiliki rasa welas asih dan semangat toleransi yang tinggi dalam dirinya sendiri gitu. Lalu jika kita memiliki rasa nasionalisme dan kita
percaya bahwa dengan adanya agama dan membedakan antara negara dan agama itu sendiri akan mengantarkan masyarakat Indonesia itu ke depan kesejahteraan yang adil, merdeka, dan berdaulat, teman-teman. Dan tentunya sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya kembalikan waktu kepada Pak Dio. Oke, baik. Terima kasih Stephen Sanjaya Purnomo yang telah mempresentasikan materi mengenai negara berketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya kira cukup jelas pemaparannya, PowerPoint-nya juga menarik ya. Ada berbagai tipe-tipe negara dan agama, ada negara berketuhanan itu apa, terus ada permasalahan-permasalahan juga yang muncul di dalam kehidupan beragama begitu. Ya, kalau kita membahas mengenai agama itu sangat-sangat kompleks ya, apalagi di negara Indonesia banyak agama dan kepercayaan. Tidak hanya agama ya, tapi juga kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Di dalam kehidupan keberagaman ini, pasti banyak yang muncul permasalahan. Mulai dari permasalahan perbedaan individu, ataupun nanti bisa kelompok, dan juga akan menimbulkan suatu konflik sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, terima kasih Stephen yang sudah memaparkan mengenai negara berketuhanan yang Maha Esa. Saya beri kesempatan untuk teman-teman yang lain menanggapi atau bertanya. Jadi satu orang wajib untuk bertanya ya. Jadi yang sudah dipaparkan oleh Stephen mengenai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya beri waktu dulu, silahkan siapa yang duluan mau bertanya. Jadi satu orang wajib untuk aktif ya, ini untuk mengisi nilai keaktifan, wajib untuk bertanya. Apapun itu boleh. Boleh tentang materi yang disampaikan, boleh mengenai apa yang kalian ketahui berdasarkan materi, boleh. Saya persilakan dulu, Muhammad Dava, silakan. Halo Muhammad Dava. Halo Pak. Ya, silakan. Tadi kalau yang tidak memiliki keyakinan itu boleh ya Pak? Gimana? Tolong diulangi. Bentar, sinyalnya jelek. Ya, oke. Boleh juga karena Muhammad Dava sinyalnya terpental ya, nanti akan masuk lagi. Saya beri waktu oleh Mutiara Dwi Sabrina. Silahkan Mutiara. Halo Pak. Oh ya, oke. Muhammad Dava sudah masuk lagi. Silahkan. Tadi kan kalau yang tidak memiliki keyakinan itu boleh ya Pak? Oke. Nah, Saya tampung dulu, saya sampaikan ke Steven ya. Hanya itu saja yang ditanyakan. gini Pak. Terus kalau yang tidak memilih itu di KTP-nya gimana Pak? Oke, baik. Silahkan, Steven, ada pertanyaan dari Muhammad Dava. Tadi disampaikan bahwa apakah ada pernyataan atau yang ditampilkan Steven itu, apakah kita boleh tidak memilih agama? Kalau tidak memilih agama, terus di KTP itu tulisannya apa? Silahkan, Steven.
untuk menjawab, nanti saya akan bantu. Baik, Pak. Nah, terima kasih untuk pertanyaan dari Muhammad Dafa ya. Yang pertama tadi, apakah wajib ya? Apakah tidak boleh menggunakan agama atau gimana, Pak? Apakah kita wajib, ya maksudnya memilih agama? Tadi dinyatakan bahwa boleh tidak memilih agama begitu, atau gimana tadi di PowerPoint-nya? Nah, terus dijelaskan kalau tidak memilih agama itu bagaimana? KTP. Ya, terima kasih, Pak. Menurut saya, kalau dikatakan wajib atau tidaknya, mungkin dari negara sendiri itu menghimbau masyarakat untuk beragama. Tapi negara pun juga tidak memaksakan gitu ya. Sesuai dengan tadi yang telah saya presentasikan dengan ketetapan MPR yang tentang P4 itu menyatakan bahwa sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, ya, sehingga tidak dapat dipaksakan, dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri, jadi tidak dapat memaksa manusia untuk memeluk agama dan menganutnya sendiri. Jadi menurut saya dan menurut tadi ketetapan MPR itu ya untuk memilih atau tidaknya itu ya berdasarkan dari keyakinan masing-masing sih, teman-teman. Kalau kalian ya tidak mau beragama, dan tapi ya jika kalian tidak mau beragama, ya itu adalah pilihan kalian sendiri gitu. Tapi jangan mengimbau atau mengompori yang lain untuk tidak beragama, itu salah. Lalu jika kita tidak memiliki agama di KTP gimana gitu ya? Kalau menurut saya, agama di KTP atau agama di suatu kartu identitas itu merupakan cuma simbolis semata aja sih. Jadi, dan itu pun juga datangnya kan dari keluarga ya, setahu saya. Jadi misal kalian keluarga, mungkin orang tua kalian itu beragama Kristen atau beragama Islam, mungkin ya kalian akan agama yang ada di KTP itu akan mengikuti agama yang orang tua kalian miliki gitu, atau satu kakak gitu ya. Lalu misal kalau kalian tidak serak dengan agama yang ada di keluarga kalian atau yang di KTP kalian, ya kalian kalau tidak mau beribadah itu kan ya kembali ke kalian sendiri gitu ya. Jadi tidak ada paksaan atau intervensi dari orang lain itu sendiri. Saya kira gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Stephen yang sudah menjawab. Saya akan mencoba meluruskan ya. Tadi dikatakan ada pertanyaan, apakah kita boleh tidak memiliki agama? Ya, saya kira boleh ya, karena itu suatu kebebasan. Kita sudah tahu, kita ditawarkan ada berbagai agama ya, ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan. Dan di undang-undang itu pasalnya itu untuk kebebasan beragama. Tapi kalau tidak memilih agama itu nanti KTP akan ditulis, ataupun nanti usulan dari pengusul itu akan ditulis kepercayaan Yang Maha Esa gitu. Nanti munculnya seperti itu di KTP. Tapi kalau menurut saya, apakah kita boleh tidak memilih agama? Ya boleh, boleh. Nah, tapi pasti nanti masuknya di aliran kepercayaan Yang Maha Esa. Itu ada perkumpulannya juga, ada suatu organisasinya juga, di tempat saya juga ada, itu nanti masuknya di situ. Jadi apakah boleh tidak memilih agama? Boleh, tapi nanti masuknya di aliran kepercayaan yang pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira seperti itu, Muhammad Dafa. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Savana Mariana, silahkan. Silahkan. Oke. Tadi kan ada slide yang mengatakan penganjuran Indonesia itu untuk beragama. Tapi apakah hal ini masih relevan untuk masa sekarang? Karena nyatanya banyak konflik di negara Indonesia yang disebabkan karena agama. Dan juga banyaknya negara ateis itu yang cenderung maju. Dan apakah penganjuran untuk beragama ini merupakan salah satu hambatan Indonesia untuk lebih maju atau membuat negara Indonesia ini mengalami kemunduran seperti itu? Oke, sudah. Oke, baik. Stephen, sudah bisa diterima pertanyaan dari Savana? Maaf Pak, saya tadi agak patah-patah. Agak patah-patah.
Savana tolong ulangi yang intinya saja, silakan. Jadi apakah penerapan wajibnya beragama itu masih relevan untuk sekarang, karena nyatanya tuh banyak negara tuh yang ateis itu malah cenderung maju daripada negara yang beragama seperti itu. Oke, jadi di zaman milenial ini kan banyak perkembangan ya, maksudnya perkembangan, dan ada negara yang menganut ateis atau tidak memiliki agama. Nah, itu malah cenderungnya maju. Nah, itu apakah di negara Indonesia itu masih relevan dengan kewajiban untuk beragama? Begitu saya kira seperti itu. Silakan, Stephen. Oke, terima kasih pertanyaan dari Savana dan Pak Piun. Kalau menurut saya masih relevan antara beragama di Indonesia. Tentu saja kalau menurut saya ya itu masih relevan saja sih ya, karena ya selain dapat di Pancasila, lalu dapat di undang-undang itu sendiri ya. Tapi kembali saya jelaskan bahwa negara itu sendiri tidak memaksakan masyarakatnya untuk beragama gitu. Jadi kalau relevan antara tidak relevan itu tergantung sudut pandang yang kita lihat gitu ya. Kalau kita mau beragama ya silahkan, tapi kalau kita nggak mau beragama ya udah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya dengan negara Eropa yang menganut ateis aja bisa maju gitu, kenapa Indonesia yang beragama nggak maju-maju gitu ya mungkin. Kalau menurut saya negara maju atau tidaknya itu bukan berdasarkan dari suatu agama itu sendiri ya, tapi berdasarkan dari kebiasaan dan pola pikir masyarakat di tiap-tiap negara gitu ya. Mungkin kalau orang di Indonesia ya, ini menurut saya sendiri, mungkin kalau orang Indonesia dikasih uang 10 juta gitu, mungkin mereka akan langsung membelanjakan hal itu langsung sampai habis gitu ya mungkin. Tapi berbeda dengan masyarakat Eropa gitu, mungkin kalau kalian kasih uang 10 juta mungkin mereka akan berpikir bagaimana cara 10 juta ini agar jadi 100 juta, atau bagaimana cara kita untuk mengembangkannya gitu. Lalu yang hal-hal yang dapat mendukung lainnya adalah perkembangan dan kemajuan teknologi di suatu negara itu sendiri. Nah, mungkin seperti kita ketahui bahwa perkembangan teknologi di negara Eropa, di negara maju itu lebih maju daripada di negara berkembang atau di negara Indonesia ini. Nah, jadi menurut saya ada atau tidaknya agama di suatu negara itu tidak menjadi patokan suatu agama itu dapat maju atau dikatakan berkembang, tapi berdasarkan dari diri masyarakat itu sendiri dan pola pikirnya dan kebiasaan itu sendiri. Mungkin dari saya begitu. Oke, baik. Tadi dijelaskan bahwa apakah kalau negara beragama itu dibandingkan dengan negara ateis ya begitu, kenapa kok kalau yang di negara beragama khususnya Indonesia itu sering terjadi konflik? Nah, malah yang di negara ateis yang tidak memiliki agama atau tidak memilih agama itu malah maju. Yaitu kalau menurut saya karena Indonesia bukan ditakdirkan ya, dihadapkan di dalam situasi memang rawan terjadi konflik. Yang pertama itu adalah memang wilayah Indonesia itu memang sudah luas. Yang pertama, terus berbagai macam suku budaya, dan itu memang sering terjadi suatu gesekan dan sering terjadi pasti adanya konflik. Nah, itu makanya para pendiri bangsa itu mendirikan atau mengusulkan suatu dasar atau suatu pedoman yang bisa dihayati dan bisa diterima oleh semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang dari berbagai macam latar belakang. Itu apa alatnya? Itu adalah Pancasila. Yaitu untuk menyatukan dari berbagai macam suku bangsa dan rawan terjadi konflik itu, maka Indonesia memilih untuk menciptakan suatu pedoman atau dasar yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu untuk meminimalisir ataupun untuk mencegah suatu konflik. Jikalau terjadi suatu konflik, bagaimana? Yaitu nanti akan diatasi oleh bangsa Indonesia itu. Maka kalau kita bandingkan dengan negara yang ateis itu memang mereka pandangannya sama. Jadi apalagi negara-negara maju yang ada di Eropa dan sebagainya itu pasti mereka sudah mempunyai suatu prinsip yang sama. Dan
saya kira tidak beragam seperti Indonesia. Jadi permasalahannya berbeda. Jadi mereka memang sudah satu pemikiran, satu tujuan. Jadi kalau memang mereka tidak beragama, ya itu tidak masalah, karena mereka sudah mempunyai cara pandang dan cara berpikir untuk memajukan dirinya sendiri, dan otomatis nanti akan memajukan kelompok dan akan memajukan negaranya. Jadi untuk mereka beragama atau tidak beragama, saya kira tidak masalah. Tapi kalau Indonesia ini memang sudah dihadapkan oleh permasalahan yang sangat kompleks, khususnya masalah keberagaman, masalah perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Saya kira begitu, Savana. Sudah jelas ya? Terima kasih. Oke, ya. Oke, yang terakhir pertanyaan dari Mutiara Dwi Sabrina. Silahkan Mutiara. Mutiara bisa open mic. Baik, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Stephen mengenai konflik yang terjadi di Indonesia, yang terjadi karena penyalahgunaan kebebasan beragama. Terima kasih. Oke, sudah. Oke, jadi pertanyaannya, pendapatnya Stephen mengenai konflik mengenai kebebasan beragama, karena terlalu bebas, itu jadi sakpena EDW, jadi sesukanya sendiri, maka akan terjadi konflik. Ya, bagaimana menurut pendapat Stephen? Silakan. Oke, terima kasih untuk Mutiara untuk pertanyaannya dan penjelasannya dari Pak Dion. Kalau menurut saya, jika terdapat suatu konflik atau kebebasan dan bebas-bebasnya oleh suatu agama, itu jelas salah ya teman-teman. Karena ya menurut saya asas kebebasan di Indonesia itu ya setiap masyarakatnya itu bebas untuk memeluk agama masing-masing gitu ya. Tetapi bebas dalam artian bebas itu harus bertanggung jawab gitu ya. Artinya ya bebas itu juga harus bertanggung jawab. Artinya ya kalian bebas untuk melakukan ibadah kalian bebas untuk melakukan acara atau event hari raya suatu agama gitu. Tapi jangan mengurusi atau mencampur-adukan urusan agama yang lain dengan agama yang satu, apalagi sampai terjadi konflik antara agama, antara apa gitu. Karena ya kalau menurut saya ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dion, bahwa ya Indonesia ini sangat rentan untuk konflik agama itu sendiri maupun konflik ras gitu ya. Karena ya negara ini adalah negara plural dan sudah semantasnya untuk kita menekankan bebas dalam artian yang bebas bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, memang terjadi konflik ya, apalagi didukung oleh kebebasan beragama. Itu suatu kebebasan yang tidak bertanggung jawab atau kebebasan yang kita diberi kebebasan. Nah, tetapi kalau kita anggap bahwa kebebasan itu adalah suatu hal yang kita bisa lakukan apa saja dengan alasan kebebasan, begitu. Nah, itu tidak benar, ya. Makanya tadi Stephen katakan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi masih ada batasan-batasan tertentu. Nah, jadi kita ambil contoh saja, tiap individu harus saling menghargai orang lain. Nah, itu satu individu itu punya suatu kebebasan. Individu yang lain juga punya kebebasan loh. Nah, tapi kita harus saling menghargai dan tidak boleh mengganggu atau tidak boleh mengganggu lah intinya kebebasan orang lain. Jadi, kalaupun kita punya kebebasan berpendapat, nah, boleh saja kita berpendapat. Tetapi kalau di dalam suatu forum atau suatu rapat begitu, kita harus mengedepankan kepentingan bersama, walaupun kita punya kepentingan pribadi untuk mencapai suatu tujuan kelompok kita ataupun kelompok tertentu. Tetapi memang kita
itu kembali ke diri kita sendiri. Memang kita sering terjadi konflik ya, itu memang suatu apa ya, kita sudah berbeda, kita ada perbedaan, itu memang sering terjadi konflik. Tapi sikap kita itu kembali ke kita sendiri. Apakah kita akan semaunya sendiri dengan kebebasan yang diberikan, khususnya kebebasan beragama ya dalam hal ini, atau kita akan menjalankan kebebasan sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan begitu. Oke, saya kira itu Mutiara, jelas ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Stephen bisa memberikan suatu kesimpulan ya, walaupun tadi sudah disampaikan di PPT, tapi paling tidak ada closing statement dari paparannya, silakan. Oke. Mungkin dari beberapa permasalahan atau dari pertanyaan yang sebelumnya yang ditanyakan, dengan adanya tipe-tipe agama, dengan adanya berbagai permasalahan, dengan adanya berbagai pandangan yang berbeda terkait agama dan negara, dengan adanya Pancasila pada sila pertama yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa itu tidak menjadi penghambat antara negara dan agama itu sendiri, teman-teman. Melainkan dengan adanya sila pertama ini ingin membawa masyarakatnya untuk memiliki toleransi yang tinggi dan memiliki rasa belas kasih terhadap sesama gitu ya. Lalu jika kita telah mengimplementasikan sila pertama itu dengan berpegang teguh pada pendirian dan rasa nasionalisme kita, akan membawa masyarakat Indonesia ya tentunya untuk mencapai kesejahteraan yang adil, makmur, serta berdaulat sesuai dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Saya kira itu Pak Dion. Oke, baik. Terima kasih Stephen yang telah memberikan closing statement, dan terima kasih sudah teman-teman yang lain sudah berpartisipasi dalam presentasi Stephen. Oke, selanjutnya saya akan menginformasikan untuk TTS itu akan saya buka hari Jumat ya, dari Jumat mulai jam 7 sampai jam 16. Silahkan kalian selonggarnya saja untuk mengerjakan TTS, dan nanti absen saya buka yang hari Sabtu gitu. TTS-nya online seperti yang kemarin, yaitu menggunakan aplikasi Quizzes. Silahkan dikerjakan untuk TTS-nya. Dan untuk minggu depan kita akan lanjutkan presentasi. Siapa ya untuk jadwal minggu depan? Apakah ada yang ingat? Untuk minggu depan, siapa yang presentasi? Saya tarikan. Kalau di jadwal Yunita, Pak. Oh iya, Yunita. Oke. Terima kasih. Di sini Yunita. Nanti saya hubungi untuk presentasi karena di sini belum masuk ya, belum masuk di meeting kita hari ini. Begitu. Oke, nanti kalau Yunita belum siap, nanti bisa kita berdiskusi dari materi yang ada, dari nanti untuk kita berdiskusi bersama-sama begitu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, boleh. Untuk PPT-nya ini saya kumpulkan ke Bapak atau saya kirim ke grup atau gimana? Ya, PPT-nya dikirimkan ke saya ya, di email saya. Nanti semuanya akan saya share sebelum TTS begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke baik. Teman kita hari ini semoga bermanfaat ya, karena kita sudah mempelajari satu materi. Materinya untuk hari ini memang yang kita dapatkan tidak seluas apa yang kita pikirkan begitu ya. Tapi nanti kalian bisa mempelajarinya lewat internet, maksudnya lewat YouTube dan sebagainya. Nanti
untuk memperkaya pengetahuan kalian. Begitu. Kita akan tutup dalam doa dulu. Stephen ya, yang pimpin dalam doa, yang presentasi tadi, silakan. Baik, Pak. Oke, teman-teman, untuk menutup kelas pada hari ini, saya akan pimpin melalui doa ya, yang saya pimpin dengan iman Kristiani itu sendiri. Mari teman-teman dan Pak Dion kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga dari pagi hingga akhir kelas ini ya Tuhan. Kiranya berkatilah materi yang tadi telah disampaikan dan agar menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah ini kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami dari pagi ini hingga malam hari nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Stephen yang sudah pimpin kita dalam doa. Saya akan mendokumentasikan pertemuan kali ini. Tolong di open kamera, open video ya, untuk dokumentasi. Silahkan. Oke. Stephen sudah, Mutiara, Savana, Muhammad Dafa. Silahkan open kamera. Oke, Mutiara agak ke tengah. Ya. Oke, Savana. Savana belum muncul ini. Oke, sudah. Muhammad Dafa? Muhammad Dafa belum? Oke. Kita akan dokumentasikan, silahkan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah hadir dalam Google Meet pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dion. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pagi. Pagi.